Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya. Ya, Bu. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Siapa yang membantu Ibu memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Mbak Isma. Baik teman-teman, mari kita berdoa dulu supaya pelajaran hari ini kita lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah, Bu? Terima kasih Mbak Isma. Untuk selanjutnya, sebelum ke pembelajaran, kita membaca surat pendek dulu untuk melaksanakan program pembiasaan di sekolah kita. Surat pendek yang kita baca adalah surat Al-Ikhlas. Bisa dimulai ya? Siap. Bisa, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional. Lagu yang dipilih Bu Guru ini karena kemarin tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila, maka nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, anak-anak? Baik, Bu. Ya, Bu. Memori ya, Nak? Ya, Bu. Ya. Setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, saya akan memeriksa kesiapan anak-anak untuk melakukan pembelajaran hari ini. Coba buku-bukunya sudah disiapkan? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Sekarang saya absen dulu ya, Nak ya. Siap, Bu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semuanya, Masuk, Bu. semua. Oh, alhamdulillah masuk semua. Jadi kita lanjutkan sekarang. Kita sebelum masuk ke tahap selanjutnya, kita mengingat kembali pelajaran apa sih yang minggu kemarin sudah diajarkan oleh Bu Guru. Masih ingat? Tentang sholat, Bu. Iya, pinter Mbak Rusmi, Mbak Hikmah. Kisah-kisah Masih Nabi, ingat Bu. ya? Kisah-kisah Nabi. Nah, betul sekali. Saya ditanya Bu Guru sekarang, sholat itu rukun iman apa rukun Islam? Islam, Bu. Ya, sekali masih ingat berarti anak-anak nggih. Kemudian rukun Islam yang keberapa, Nak? Yang nomor 2, Bu. Yang kedua. Setelah kita kemarin mempelajari tentang sholat, sekarang kita akan mempelajari tentang makna ibadah sholat, subtema keutamaan sholat. Dengan tujuan apa pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini bertujuan agar setelah melaksanakan proses pembelajaran, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan pengertian sholat dengan tepat dan mengidentifikasi nama-nama sholat 5 waktu dengan benar. Kemudian setelah mempelajari materi ini, anak-anak juga diharapkan mampu menegaskan jumlah bilangan rakaat sholat dengan baik, serta mampu menganalisis keutamaan sholat dengan baik. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan dapat menunjukkan contoh makna ibadah sholat dengan baik. Baik, Bu. Sudah mengerti anak-anak? Ya, Ibu. Sudah, Ibu.
Alhamdulillah. Sekarang Bu Guru akan menyampaikan gambar yang ada di layar ini. Nah, ini gambar apa anak-anak? Kelihatan nggih? Sana orang sedang sholat berjamaah Ibu. Ada orang sholat Berjamaah. Kemudian, sebentar nak. Nah, ini apa ini anak-anak? Rukun Islam. Rukun Islam, betul sekali. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini apa ini anak-anak, gambar apa? Isra Benar Mi'raj. Ka'bah itu Bu. Benar Ka'bah Bu. Ka'bah sama masjid Masjidil Aqsa itu. Ini tentang Isra Mi'raj anak-anak nggih. Oh iya Bu. Ya Bu. Nah, yang ini gambar apa ini anak-anak? Ya, itu anak-anak berantem itu Bu. Nah, ya jangan dicontoh nggih nak nggih. Iya. Ada Bu, ada anak yang berantem dan ada anak yang Saling pukul. marah-marah. Semua Bu. Nah, ini ada anak nih. Ada yang tahu apa sih kaitannya dengan materi ini? Enggak tahu, Bu. Nah, enggak tahu. Kalau sholat berarti tidak boleh berantem ya Bu. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi mengapa Bu masih ada anak yang masih suka berantem padahal dia kan sholat tiap hari Bu. Oh ya, bagus sekali pertanyaannya Bu. Mbak Isma ya, nanti dijelaskan Bu Guru dulu nggih. Oke Bu. Nggih. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan sholat dan ini ada gambar-gambar ini apa sih Bu Guru? Nah, keutamaan sholat yang pertama itu berkaitan dengan gambar yang tadi, rukun Islam. Sholat adalah kewajiban setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun perempuan. Ya, sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Kemudian yang kedua, keutamaan sholat yang kedua, sholat adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa? Perintah sholat disampaikan langsung oleh Allah pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa kok langsung? Karena tidak ada perantara malaikat Jibril seperti perintah ibadah-ibadah yang lainnya. Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah. Kemudian yang ketiga, keutamaan sholat yang ketiga adalah amal ibadah yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Nah, pada hari kiamat nanti itu nak, amal ibadah yang ditanya itu adalah sholat. Nah, jika sholatnya baik, maka ibadah yang lainnya itu juga ikut baik. Tapi kalau sholatnya jelek, wah, ibadah lainnya juga jelek. Kemudian yang keempat, amal yang paling disukai oleh Allah. Ya, nah, dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud, dia pernah bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, amal apa yang paling dicintai Allah? Beliau pun menjawab, berbakti kepada orang tua. Kemudian apalagi tanyaku lebih lanjut? Maka beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima, sholat dapat menghapus kesalahan dan menghilangkan keburukan. Apa Bu maksudnya? Nah, Rasulullah pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah pernah bersabda kepada sahabat, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai di depan rumah kalian, lalu dia mandi 5 kali sehari, apakah masih ada kotorannya? Nah, mereka pun menjawab, tidak akan ada noda yang tersisa sedikit pun kotoran daripadanya. Lalu beliau
Sabda seperti itu pula lah sholat 5 waktu. Allah akan menghapus semua kesalahan dengannya. Hadis riwayat Muslim. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu anak-anak? Sebelum Ibu lanjut nomor 6, 7, dan 8. Ya tadi itu Bu, Oh iya, tadi apa tadi pertanyaannya? Mengapa? masih ada anak-anak yang sering bertengkar padahal dia itu sudah sering sholat Bu. Nah, siapa yang bisa menjawabnya? Saya Bu. Ya, Saya Bu. iya, silakan. Berarti anak itu dalam sholatnya belum bersungguh-sungguh Ibu. Saya jelaskan sedikit ya. Sudah betul Mbak Rusni menjawabnya. Berarti anak tersebut belum memahami keutamaan sholat dan makna ibadah sholat. Dia hanya melaksanakan kewajibannya saja. Setelah itu sudah wis gak ngereken. Ya. Nah, saya lanjutkan nomor 6 nggih. Bu. Yang keenam, keutamaan sholat adalah sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kemudian yang ketujuh, orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Ini sesuai dengan firman Allah juga, surat Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Artinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian, keutamaan sholat yang ke-8 adalah sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, ini maksudnya bagaimana sih Bu? Orang sholat mendapat pertolongan dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'asy-syabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dan dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kita kalau disuruh minta pertolongan, kita juga minta pertolongan kepada Allah. Dengan cara berdoa, sholat, dan bersabar. Nah, dari semua yang sudah diterangkan Bu Guru, ada pertanyaan lagi? Enggak ada Bu, Saya Bu mau tanya Bu, Iya, silakan. kalau sholat itu lebih utamanya di mana ya Bu? Apa di masjid ataukah di rumah? Nah, siapa yang bisa menjawabnya, Nak? Saya Bu. Ya, silakan. Ya Bu. Ya, silakan. Kalau laki-laki itu lebih utamanya di masjid Bu. Kalau yang perempuan lebih utama di rumah. Ya benar sekali Bu. Sama dengan jawabanku. Duh, contekan ya? Enggak. Ya. Ada pertanyaan dari Mbak Lia tadi. Bu, utamanya sholat itu di mana? Di rumah apa di masjid? Kalau anak-anak perempuan, ibu-ibu, lebih baik sholatnya di mana? di rumah Bu. Di rumah. Kalau bapak-bapak dan anak laki-laki, utamanya di mana? Di masjid. Pinter semuanya. Kok sepertinya tegang sekali ya anak-anak? Haus Sarapan Bu. Loh, ada yang belum sarapan. Nah, sekarang diajak Bu Guru menyanyi dulu ya.
Oh, baik, Bu. Jawab gini, sholat gitu nggih. Nanti ikut Ya, bareng-bareng. Ayo, kalau kau orang Islam, ayo sholat. Sholat. Nah, kalau kau orang Islam, ayo sholat. Sholat. Kalau kau orang Islam, mari kita lakukan. Kalau kau orang Islam, ayo sholat. Sholat. Ah, sudah semangat anak-anak? Semangat. Semangat, Bu. Nah, semangat lagi. Sekarang dibagi kelompok ya sama Bu Guru ya. Ini ada tugas diskusi, Nak. Kelompoknya ya, tak bacakan dulu. Mbak Isma, Mbak Ratna, Ya, Mas Bu. Ali. Ya, diingat-ingat. Sama Mbak Nisfatun. Silakan berdekatan tempat duduknya. Kemudian yang kelompok 2, Mbak Rusmi, Mbak Hikmah, sama Mbak Lia. Ya, Oke. Bu. Ya, Bu, sudah ketemu ini kelompok saya, Bu. Ya, ya, alhamdulillah. Nah, sekarang itu bahan diskusinya sudah dibagikan sama Bu Guru. Ye, sekarang didiskusikan, ditunggu Bu Guru 5 menit ya. Apa masih kurang waktunya? Kurang, Bu. Oh, kurang berapa menit, Bu, Nak? 10 menit, Bu. menit, Bu. Ya, ya, silakan didiskusikan. Sudah selesai anak-anak? Belum, Bu. Belum? Kelompok 1 sudah, Bu. Ah, kelompok 1 sudah, ya. Kelompok 2 juga sudah, Bu. Baik, Bu. Oh, alhamdulillah. Gantian ya nak ya, bacanya hasil diskusinya. Nanti jawabannya yang nomor 1 di kelompok 1, yang pertanyaan yang diskusi nomor 2 nanti kelompok 2 ya. Baik, Bu. Ya, kelompok 1 siapa yang mewakili? Dibacakan dulu, dibacakan jawabannya. Kelompok 1. Isma atau saya yang jawab? Bu Ratna, Ratna kamu aja, saya malu yang maju ini, Ratna. Oke, aku yang jawab ya. Ya, ya. Jelaskan mengapa sholat disebut dengan tiang agama. Karena jika rukun Islam itu merupakan sebuah bangunan, maka sholat adalah tiangnya. Barang siapa melaksanakan sholat, maka dia sudah berpartisipasi untuk menegakkan agama. Namun, jika kita meninggalkan sholat, maka kita telah merobohkan agama. Ya, terima kasih Mbak Ratna. Jawabannya kok bagus sekali ya. Jelaskan mengapa sholat disebut tiang agama. Ya, karena jika rukun Islam itu diumpamakan sebagai sebuah bangunan, maka sholat adalah tiangnya. Barang siapa yang sholat, menjalankan sholat, berarti dia sudah berpartisipasi untuk menegakkan agama. Namun siapa yang nggak sholat, dia juga berarti merobohkan agama. Terima kasih Mbak Ratna. Terima kasih kelompok 1. Sekarang kelompok 1 ya. Siapa yang membacakan hasil diskusinya kelompok 2? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Rusmi, silakan Nak. Tadi kita berdiskusi tentang soal mengapa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Hasil diskusi kami, Ibu, menurut kami karena jika kita sholatnya dalam melaksanakan sholat bersungguh-sungguh dan kita memahami apa itu makna sholat dengan benar, maka kita tidak akan melakukan perbuatan tercela, keji ataupun mungkar. Begitu, Ibu. Oh ya, terima kasih Mbak Rusmi yang sudah mewakili kelompok 2. Ya, Bu. Tadi jawabannya Mbak Rusmi benar sekali. Mengapa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Karena jika kita sungguh-sungguh mengetahui keutamaan sholat dan makna ibadah sholat,
maka kita tidak akan melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Setidaknya perbuatan tercelalah, apa itu yang misalnya melakukan apa ya, berkata-kata kotor, itu nggak mungkin karena kita mengetahui makna sholatnya itu apa, ya. Nah, dari pembelajaran hari ini anak-anak ada kesimpulannya. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Apa? Ayo. Bahwa sholatnya ya. Ayo Bu. Ya Mbak Isma, apa Mbak Isma? Sholat itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui Isra Mi'raj, dan orang Islam harus melakukan sholat supaya terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Itu Ibu. Iya. Siapa lagi yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Saya Ibu. Iya, Mas Ali. Wah, Mas Ali ganteng sendiri ini ya. Jadi kalau orang sering sholat, berarti dia akan terhindar dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Kalau sholatnya baik, maka pekerjaan buruk juga tidak akan dia kerjakan. Betul Mas Ali. Ada lagi yang bisa menarik kesimpulan hari ini? Saya Bu. Mbak Isma. Mbak Isma lagi. Mbak Isma pintar memang ya. Saya senang sama pelajaran ini Bu. Alhamdulillah, senang ya sama pelajaran agama ya. Iya Bu, sholat itu dapat saya simpulkan bahwa sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua Bu, itu saja. Iya, terima kasih anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah. Kesimpulannya dari pembelajaran hari ini, kita atau anak-anak mampu menganalisis keutamaan sholat. Yang kedua, anak-anak mampu mengimplementasikan makna ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini ada pertanyaan lagi anak-anak? Gak ada Bu. Nggak ada. Nah, anak-anak senang sama pelajaran hari ini? Senang sekali Bu. Senang sekali. Dengan adanya pembelajaran tentang sholat hari ini, diharapkan anak-anak semakin giat beribadah, melaksanakan sholat lima waktu. Dan dengan mengetahui makna ibadah sholat, diharapkan anak-anak nanti bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya Bu, biar masuk surga ya Bu ya. Iya nak, biar masuk surga. Kalau sholatnya baik, pasti ibadah lainnya juga ikut baik. Nah, untuk tugas di rumah anak-anak, diingat-ingat atau ditulis, bisa ditulis dulu. Tugas di rumah, ceritakan tentang pengalamanmu sholat berjamaah di masjid atau di rumah. Oke? Sudah ditulis? Sudah Bu. Sudah. Minggu depan dikumpulkan, saya dibacakan di depan kelas ya nak ya. Ya baik Bu. Ya, kalau begitu dari Bu Guru sekian dulu. Semoga apa yang kita dapat tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Budia ya. Kodong. Ayo Bu, bangga Bu, komentar Bu. Hadir, nggih. Terima kasih Budia, nggih. Saya memadukan juga, mohon maaf ya Budia. Nggih Bu. Di RPP jenengan tertulis model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning, nggih. Discovery Bu. Oh, discovery.
Yang digunakan ini RPP berapa? RPP 1 apa 2? 1. 1. Apa saya salah lihat ya? Coba saya lihat dulu. Ini saya melihat ini Bu Dia di bahan RPP-nya, nggih. Nggih. Ini enggak discovery tapi problem based learning. Nanti dicek kembali ya. Nah, nggih, mohon maaf. Pada intinya, andai kata nanti discovery, nggih, discovery atau problem based learning ya. Mohon Bapak Ibu ketika praktek sama RPP yang diupload itu hendaknya ada sinkronisasi. Ya, ada sinkronisasi. Jangan-jangan problemnya ini yang diprakteknya, modelnya yang dipraktekkan ini yang di RPP-nya enggak sinkron. Itu. Yang kedua, mohon nanti direvisi lagi untuk tujuan ya di RPP-nya itu di tujuan pembelajaran itulah konsepnya kan harus ada unsur ABCD. Nah, itu masih global ya, Bu Dia. Oh, nggih, Bu. Nah, nggih. Ini mohon maaf saya masih mengkritisi tentang terkait yang diupload nih. Untuk materi kemarin diharapkan materi hendaknya adalah materi yang bukan dari crop atau JPEG atau apapun dari bahan ajar. Jadi panjenengan ngetik sendiri nggih. Nah, itu kan saya lihat itu masih comot sana comot sini. Mohon maaf. Ya, mohon maaf ya untuk materi. Kalau yang berupa gambar atau yang lainnya itu nanti masuk bagian media. Jadi bukan masuk di materi. Ya, materi. Itu. Terus untuk apa ini praktek pembelajarannya tadi. Mohon maaf Bu Dia, simpulannya sudah melibatkan murid, refleksinya juga sudah, terus tahapan yang terakhir tindak lanjutnya juga sudah. Namun mohon maaf, ketika mengadakan penilaian prosesnya mohon diperhatikan. Penilaian prosesnya diperhatikan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan, nanti disempurnakan ya oleh Pak. Monggo Pak Nazir. Masih belum Pak, di mute Pak. Kelas berapa? Kelas 4 Pak. Wow. Kelas 4 nampaknya perlu diubah polanya itu kelas 4. Sedikit. Jadi kelas 4 itu kan pengalian dari kelas rendah ke kelas atas itu loh. Jadi secara umum gayanya masih kelas rendah. Jadi kita mengajar itu kan harus tahu kapan kita ngajar di sekolah tingkat dasar di kelas rendah dengan atas dengan SMP, SMA dan mahasiswa. Terusnya itu ya. Itu penting itu loh. Sehingga komunikasi itu lebih pas itu. Nah, disitulah pentingnya kita belajar tentang perkembangan peserta didik. Caranya sudah bagus. Jadi yang disampaikan oleh Bu Fatiro tadi ada benarnya, tahapan-tahapan kita itu menyesuaikan dengan RPP. Dan caranya bagus sekali terkait dengan apa tadi, menyesuaikan antara RPP dengan prakteknya sekaligus pengembangan RPP. Cuma kadang-kadang saya itu terlalu banyak coret-coret itu kasihan, nanti kerjaan terlalu banyak itu. Nggih, matur suwun Pak. Jadi memang ada yang dikasih saran ketika RPP itu review, tapi juga masih ditulis di apa ya, diupload lagi itu. Jadi contoh yang sering terjadi ditulis lagi itu tujuan pembelajaran itu hindari kata kerja yang tidak operasional. Di indikator tujuan pembelajaran itu menghindari, memahami, mengerti, mengetahui, itu kan tidak diperbolehkan. Masih ada yang ditulis itu.
Inggih, Bapak. Kadang-kadang sarannya itu saran Iya. itu lagi. Saran sudah dikasih saran dari RPP itu sarannya ada, tapi ketika di yang terakhir kok muncul lagi. Iya, perasaan sudah saya ganti loh, Pak. Oh, Iya, paham ya, lu sudah saya revisi. akan pikiran itu. Kerjaannya ada. Saya pikir itu saja cukup. Lanjut yang lain. Ya, terima kasih Bapak dosen dan Ibu Fatiro.